saksi kunci kasus Vina Cirebon yang 8 tahun hilang akhirnya muncul. Kalian percaya? Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Karena bungkamnya Pak Rudiana ketika diwawancarai tidak mau berbicara untuk mengungkap kronologi kasus pembunuhan anaknya tahun 2016 silam. Entah berapa lagi saksi kunci yang dapat dihadirkan dan siapakah yang dapat dipercaya. Silakan subscribe channel ini dan ikuti video berikut ini. Mel, saksi kunci kasus Vina Cirebon yang 8 tahun hilang akhirnya muncul. Kalian percaya? Nah di atas itu sudah baru terakhir si Egy sama Vina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Kasus Vina dan Egy Cirebon itu semakin sulit dan sukar ya, karena memasuki tahap baru dengan mendadak si Mel ya, saksi kunci yang 8 tahun dari tahun 2016 menghilang, bahkan tidak menjadi saksi di kepolisian, bahkan di pengadilan, mendadak tiba-tiba sekarang datang dan membeberkan seluruh peristiwanya dengan sangat terperinci. Bahkan coba saya bingung, dia menceritakan kisah 8 tahun yang lalu itu seperti menceritakan baru seminggu bahkan 2 minggu yang lalu, terperinci dan detail sekali. Karena apa? Saya pun 8 tahun yang lalu mungkin sudah banyak lupa ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ini tragedi yang sangat dia tidak bisa lupakan ya, jadinya dia bisa ingat secara terperinci, atau mungkin apa, nggak ngerti juga. Beberapa kejanggalan yang saya temukan ya dalam keterangan si Mel ini. Contohnya yang pertama, dia bilang dia nontonin ataupun ngeliatin ya pas kejadian, saat kejadian si Egy dan si Vina dia papain sama pelaku-pelaku itu 1 jam katanya. 1 jam itu waktu yang lama, yang cukup menurut saya untuk manggil warga, ramaikan, melerai, menangkap itu pelaku-pelaku untuk dibawa ke kantor polisi, atau dia kan langsung kantor polisi terdekat untuk tangkap itu semua pelaku-pelaku ya. Jadi 1 jam itu cukup banget menurut saya. Kenapa dia hanya terdiam di situ nontonin dan membiarkan itu semua terjadi gitu. Yang kedua, apa motif sebenarnya si Mel ini baru muncul sekarang? Kalau ingin menuntut keadilan buat si Egy temannya dia, harusnya 8 tahun yang lalu 2016 dia bersaksi dengan lantang berbicara di muka pengadilan untuk menunjuk mana nih ya pelaku-pelakunya, membantu polisi untuk membantu mengupas tuntas kasus ini. Kenapa menghilang 8 tahun baru nongol? Nah, motif dan niat dia apa sebenarnya? Keinginan dia apa gitu loh. Dan yang lebih menarik lagi adalah kesaksian si Mel ini sangat mirip dengan kronologi yang diceritakan oleh pihak kepolisian ya. Sedangkan sangat berbanding terbalik atau berbeda dengan kesaksiannya si Saka Tatal dan pengacaranya yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan dan merupakan rekayasa. Jadi kalian lebih percaya yang mana, Saka Tatal dan pengacaranya atau Mel dan Polda Jawa Barat? Iya Bu, ya. Kemudian di TKP pembunuhan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1 Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah di situ sudah ramai Bu, di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah ada pemukul. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Egy ini yang pertama kan Egy Bu, di sini itu Egy. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang.
Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi, Bu. Tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana saya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya nampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali. Oke, Mas Melmel. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Anda sudah berani untuk tampil malam hari ini di Dua Sisi, dan kami meyakinkan kembali bahwa Anda berani mempertanggungjawabkan pernyataan dan kesaksian Anda. Saksi yang terakhir muncul ya namanya Melmel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya, tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari. Dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa
Nah, termasuk saksi yang baru nongol ini, Mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus perzinaan, DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil pisum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya akan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan, dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya tekan, saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy, betul anak saya, raportnya Peggy, segala macam Peggy, betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya. Apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan? Ini yang belum bisa dibuktikan. Pernyataan dari saksi-saksi baik Mel maupun si Aib tidak mendukung satu sama lain. Apakah Peggy Setiawan akan dibebaskan? Silahkan teman-teman komentar di bawah ini.